Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semuanya kita berdiri. Saya undang semua kita berdiri. Kita akan satu di dalam doa. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan masih percayakan kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih dipercayakan hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, ini setiap kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Beracara di tengah-tengah kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena Allah sanggup untuk menyediakan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamat. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamat kami. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Waktu selanjutnya saya berikan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami berkumpul untuk memuliakan Tuhan, untuk berbakti kepada Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan telah melindungi kami, memberkati kami, mencukupkan kebutuhan kami. Turunkan kiranya firman-Mu ya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan pada pagi hari ini. Tanda-tanda heran kiranya terjadi. Kuasa kegelapannya mengganggu jalannya ibadah ini, kami ikat dan perintahkan dalam nama Yesus keluar sama sekali. Dan biarlah Rohul Kudus memimpin ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Alkitab mengatakan orang yang berbakti kepada Tuhan nanti ada perbedaan dengan mereka yang tidak berbakti kepada Tuhan. Itu kitab nabi-nabi mengatakan demikian. Jadi ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang beribadah kepada Tuhan nanti akan menjadi seperti bintang-bintang di langit yang gemerlapan, sukacita. Firman Tuhan pagi hari ini, doa yang dikabulkan. Saudara kekasih, banyak kali kita tidak mengerti kenapa kita sudah berdoa, tetapi Tuhan sepertinya tidak menjawabnya. Yesus mengajar kepada kita semuanya tentang doa ini. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah pengajaran Yesus meyakinkan kepada saudara-saudara bahwa Allah yang di surga itu Bapa yang baik. Di dunia ini sejahat-jahatnya manusia pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya minta roti, pasti Bapa akan memberikan roti. Kalau anak-anaknya minta ikan, pasti Bapa akan memberikan ikan, bukan ular. Nah, orang yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Tuhan Allah kita yang maha baik itu pasti mengabulkan permintaan saudara. Pasti Dia memberikan hal yang terbaik untuk kita semuanya. Maka Yesus mengajar kepada kita ada 3 hal penting tentang doa itu, yaitu minta, yaitu cari, yaitu mengetuk pintu, saudara. Kita lihat di sini tentang meminta. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana istri Elkan mandul, gak punya anak. Elkana punya istri kedua, Penina. Mereka hidup di dalam satu rumah tangga. Karena Penina subur, bisa melahirkan anak-anak, maka dia menjadi sombong. Dia mulai menghina istri Elkana yang pertama, yaitu Hana, sebab Hana itu mandul. Hana merasa tersinggung dengan sikap yang tidak bersahabat dari Penina ini. Tiap hari disindir, dikata-katain bahwa dia mandul. Jadi Hana itu stres. Dalam keadaan stres ini dia datang kepada Tuhan Allah. Dan dia bilang, Tuhan, aku ingin mendapatkan anak. Saudara, dia lari ke gereja. Di Silo ada sebuah tempat ibadah. Hamba Tuhan namanya disebutkan sebagai hamba Tuhan yang senior. Kita lihat, saudara kekasih, dia berdoa, sering kali datang ke gereja itu menangis, berdoa, dan berdoa. Dan dia meminta kepada Tuhan, bukalah rahimku Tuhan. Dia rindu
Dia mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah yang melihat hati yang sungguh-sungguh ini tergerak hati Tuhan dan membuka rahim Hana. Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu diberi nama Samuel. Saudara kekasih, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Hana telah meminta kepada Tuhan, memohon dengan rendah hati, maka Tuhan mengabulkan. Ada lagi kisah lain lagi tentang Yerobeam, seorang raja Israel yang diangkat, dipilih oleh Tuhan Allah. Tapi setelah dia memangku jabatan sebagai raja, dia melupakan Tuhan. Malah dia beribadah kepada Baal. Dia beribadah kepada dewa-dewa orang kafir. Allah menjadi marah terhadap Yerobeam. Tatkala ia sedang mempersembahkan korban di atas, dibangun sebuah mezbah untuk dewanya, datanglah seorang nabi menegur dengan keras. Nabi ini menegur dan menyampaikan kata-kata nubuat tentang masa depan Yerobeam ini. Mendengar teguran itu, Yerobeam marah dan dia berkata, tangkap dia. Begitu dia mengatakan tangkap dia, tangannya nggak bisa kembali, stroke, kaku. Wah, saudara kasih. Dalam keadaan begini dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar bahwa dirinya dihukum oleh Tuhan. Tangannya kaku, saudara, nggak bisa kembali lagi. Lalu dia mulai sadar bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan kepada Tuhan Allahmu dan berdoalah untuk aku supaya tanganku dapat sembuh kembali. Nabi ini melihat Yerobeam yang kelihatannya bertobat, mohon belas kasihan Allah. Maka Nabi ini berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah Yerobeam, kasihanilah dia, sembuhkan dia. Tuhan tergerak hatinya, lalu menyembuhkan tangannya ini kembali sembuh. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan Yesus dalam doa itu, minta kepada Allah dengan kerendahan hati, dan doa seperti ini dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan carilah. Nah, tentang mencari, Yesus mengatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dikatakan di sini perempuan yang kehilangan 1 dirham itu jatuh ke lantai, dicari nggak bisa. Dia menyalakan suluh penerang, lalu memakai sapu, dia sapu. Begitulah doa kepada Tuhan.
Kalau doa saudara belum terjawab, saudara harus mencari, ya, mencari dan mengkoreksi diri sendiri, bukan mengkoreksi orang lain, tetapi mengkoreksi diri sendiri. Di mana letak kesalahan? Apakah ada kepahitan hati terhadap sesama manusia sehingga doanya terhambat? Saudara harus cari tahu, diterangi oleh firman Tuhan supaya saudara bisa menemukan yang terhilang itu. Begitulah doa kepada Tuhan. Cari dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkannya. Yang ketiga adalah kita melihat di sini, ketoklah pintu. Saudara kekasih, zaman Yesus orang mengetuk pintu, zaman sekarang pakai bel, tet. Zaman dulu nggak ada bel, nggak ada HP untuk telepon, adanya mengetuk pintu. Kita melihat, saudara kekasih, tentang hal ini di dalam Kisah Rasul dikatakan, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Petrus satu kita ditangkap oleh penguasa setempat karena gerakan pemberitaan Injil begitu pesat. Banyak orang disembuhkan, banyak orang yang bertobat, jumlah orang Kristen bertambah-tambah banyaknya. Lalu tokoh-tokoh Yahudi memfitnah dia, melapor kepada penguasa, dan Petrus ditangkap lalu dipenjarakan. Tengah malam malaikat Tuhan melepaskan dia dan menuntun dia keluar dari penjara. Petrus kemudian pulang ke rumah Maria. Di situ berkumpul saudara-saudara berdoa bersama-sama di rumah itu. Petrus mengetok pintu, tak, tak, tak. Tidak dibuka, saudara. Diketuk lagi, belum juga dibuka. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Barulah mereka membukanya. Oh, ternyata Petrus. Jadi saya hendak katakan, ingin dibuka pintunya, jangan berhenti. Diketuk terus pintunya sampai pintu dibuka adanya. Begitulah cara saudara berdoa kepada Tuhan. Jangan putus asa. Sekali berdoa belum dijawab, belum dikabulkan, berdoa lagi, ketuk pintu, ketuk pintu, ketuk lagi. Dan akhirnya Tuhan akan menjawab doa saudara. Saudara harus bertekun kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Saudara harus mencari, yaitu kontrol, periksa, koreksi kekurangan saudara apa. Dan saudara harus tabah hati, bertekun untuk mengetuk pintu terus-menerus, berdoa dan berdoa. Pasti Tuhan menjawab doa saudara. Inilah pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita perihal doa. Jangan putus asa kalau saudara
doanya belum dikabulkan. Jangan putus asa saudara kalau doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu Allah yang mengasihi saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang sulit mencari uang. Banyak orang sukar mencari pekerjaan. Banyak orang bisnisnya hancur. Tetapi anak-anak Tuhan akan dipelihara dengan sungguh-sungguh kalau saudara melakukan doa seperti yang Tuhan Yesus katakan. Mintalah, carilah, dan ketuklah pintu, maka Allah akan mengabulkan permintaan doa saudara. Jangan takut krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa melanda di seluruh muka bumi, tapi anak-anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak akan mati kelaparan, tidak mungkin, sebab saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Bapa yang di dunia ini saja mengasihi anaknya. Anaknya minta roti, dikasih roti. Anaknya minta ikan, dikasih ikan. Apalagi Bapamu di surga tahu memberikan yang terbaik untuk saudara. Keluarga saudara tidak akan mati kelaparan sepanjang saudara bergantung kepada Tuhan. Sepanjang saudara menaruh harap kepada Tuhan. Krisis ekonomi boleh melanda dunia ini, tapi anak-anak Tuhan dipelihara. Anak-anak Tuhan diberi berkat cukup bagi saudara semuanya. Ada amin? Sungguh saudara, saya berani mengatakan begini karena saya merasakan betapa baiknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Pagi hari ini biarlah saudara kembali kepada Tuhan. Ya, mohon dengan kerendahan hati, dengan pengakuan kesalahan, mohon ampun, dan kemudian saudara mencari koreksi di mana letak kesalahan kita di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan mengampuni, dan jangan putus asa, terus mengetuk pintu surga. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Karena itu ya Tuhan, tetap teguhkan hati anak-anak-Mu untuk bertekun dalam doa. Kalau doa mereka belum terkabul, mereka terus mengetuk pintu adanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara kekasih, kita akan memberikan suatu persembahan. Ingat, persembahan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Akibat saudara memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kita memberi persembahan ini karena kita memuliakan nama Tuhan adanya. Silakan BL tampil ke depan.
untuk memimpin puji-pujian. Kita tunduk dan berdoa untuk menyerahkan persembahan. Hari ini Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Kiranya Allah yang sudah memberikan berkat kepada kami, hari ini kami ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan dengan sukarela. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Bangkit berdiri. Bapak Gembala untuk menurut dalam Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang begitu limpah. Pada hari ini Tuhan telah berada di tengah-tengah kami. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan di rumah-Mu ini kembali ke rumah tangga dengan penuh sukacita oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pencaharian nafkah sehari-hari Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, ulurkan tangan Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Berkati ibadah raya kedua hari ini Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu nyata di gereja Tuhan ini. Berkati juga ibadah raya di Karawang sore ini Tuhan. Lindungi perjalanan kami ke Karawang. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang baik adanya. Tuhan tahu kebutuhan masyarakat Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Pakai pemerintah kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya untuk mengatur negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Amin.